Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry ya Bang ya, baru bisa Zoom. Ya nggak apa-apa kak, nggak apa-apa. Sorry, saya mau Tapi minta. tapi di luar nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Saya mau minta sorry banget nih, jadi ganggu waktu kakak nih. Nggak apa-apa. Oke, kita bentar aja kayak. Iya iya iya. Oke, kita mulai aja. Jadi sebelum kita mulai, saya perkenalan diri dulu saya kak. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Rahman. Kakak bisa panggil saya Rafli. Jadi di UKMJ Akuntansi ini, sebagai salah satu seleksi untuk menjadi ketua UKMJ ini, kami dimintai untuk mewawancarai ketua-ketua UKM lain. Jadi gitu kak. Oke, kita mulai aja kayak pertanyaannya. Oh, udah direkam belum? Udah direkamin lagi direkam. Kita pertanyaan pemanasan aja dulu kali ya kak. Ya boleh. Oke, menurut Kak Ardiansyah ini apa itu UKM futsal? Apa itu UKM futsal? Iya. Apa itu UKM UKM futsal? Dia kenapa? Iya itu apa itu UKM futsal? Menurut Kakak futsal itu apa? Ya, UKM itu kan unit kegiatan mahasiswa ya, dan itu ada UKM dan UKMJ. J-nya itu jurusan ya. Kebetulan kalau untuk futsal UKM olahraga, yang dimana kita mempunyai organisasi, ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, atletnya itu sendiri. Di dalam atletnya itu sendiri juga ada yang namanya pelatih atau coach. Dan kita coachnya ada dua, ada wakil dan ada ketua juga, sama seperti ini. Dari UKM olahraga ini, khususnya di futsal, kita lebih kayak olahraga. Terus yang kita tahu kalau misalnya futsal sama sepak bola itu satu olahraga yang diminati laki-laki. Iya. Kebetulan di fakultas kita di kampus T itu belum ada futsal untuk wanita. Jadi nextnya bakal ada futsal khusus wanita. Seperti itu Pak. Oke, lalu untuk struktur yang dibuat, tadi kan kakak nyebutin struktur ya, struktur kayak ada ketua atau gitu. Lalu untuk struktur yang dibuat atau yang disahkan itu ditunjuk secara langsung atau dilakukan secara voting kak, baik secara internal maupun secara eksternal. Ya, kalau untuk futsal saat saya menjabat itu langsung ditunjuk langsung oleh wakil ketua 3 Bapak Nasahidin Kamal dan sekretarisnya Bapak Yusrizal selaku sekretaris dan sebagai ketua pimpinannya. Oh jadi bukan ditunjuk langsung dari kakak, bukan gitu ya? Bukan, jadi di UKM futsal kebetulan beberapa tahun sebelum saya menjabat itu tidak ada ketuanya. Pas saya masuk di stay, saya langsung ditunjuk untuk menjadi ketua futsal itu sendiri. Di dalam organisasi saya juga saya mempunyai wakil yang bernama Rifki Darmawan, kemudian bendaharanya ada Syahrul dan sekretarisnya ada Diko. Baik, oke kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Kita ini kan masih terdampak COVID-19 ya kak, yang dimana kita tidak bisa menjalankan suatu organisasi secara normal. Apakah struktur organisasi yang menjabat di masa pandemi ini membuat struktur baru, yaitu satu periode atau malah menjadi 2 periode? Oke, nah sebelum mengenai COVID, kita baik itu ketua, wakil ketua, bendahara dan sekretaris sudah menjabat di periode 2019 dan 2020. Adapun wakil, sekretaris dan bendahara itu atlet yang mengikuti turnamen futsal itu sendiri. Sedangkan di 2020-2021 pada saat sebelum COVID pandemi, kita sudah akan memasuki periode kedua. Jadi belum ada yang menggantikan posisi kita. Di saat bulan Maret ada pandemi, akhirnya kita menjabat selanjutnya dan itu tidak ada
pemilihan kembali karena memang kita di akhir-akhir periode sudah diinformasikan bahwa kita akan menjabat 2 periode. Mungkin karena kredibilitasnya kita, terus kinerjanya kita, teamworknya kita, sampai kita juga membuat atlet-atlet kita sendiri menang di berbagai kejuaraan pas periode kita seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Ya. Ada program kerja apa saja yang ada di UKM futsal ini, dan juga bisa dijelasin dong Kak sedikit tentang proker tersebut selain pertandingan. Program kerja kita lebih ke olahraga ya, jadi kita lebih kayak turnamen-turnamen antar kampus, baik itu antar kampus Universitas Indonesia yang saat ini populer, universitas ada di Yogyakarta, UPM juga sangat populer, dan berbagai universitas-universitas yang ikut bergabung di kejuaraan-kejuaraan tersebut. Jadi kita tidak ada yang berbentuk offline, seperti misalnya kita Zoom ya, kita nggak ada sama sekali. Dan latihan di saat pandemi saat ini kita juga tidak ada, karena pihak kampus tidak memberikan tanggung jawab jika mana kita bertemu, karena kan saat kita semuanya sebagai atlet vakum saja di rumah masing-masing ya, supaya menjaga kesehatannya mereka, supaya tidak terkena dampak COVID seperti ini. Jadi tidak ada latihan seperti itu Kak atau gimana? Ya, tidak ada latihan, baik itu mahasiswa baru yang ikut bergabung di UKM kita belum bikin grup. Jadi saya sudah menerima database-nya, nama, nomor telepon untuk peminatan mahasiswa baru. Tapi kita memang tidak membuat grup karena kita mengkhawatirkan kondisi mereka saat COVID ini. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayaknya kita ke cara untuk menyikapi suatu permasalahan Kak. Jadi kayak studi kasus gitu, oke? Oke gini. Misalnya nih Kak, ada salah satu atau salah dua anggota kakak yang berantem, entah masalah organisasi atau masalah pribadi. Bagaimana Anda sebagai ketua untuk menyikapi permasalahan tersebut? Untuk di awal masa penjabatan kita adakan pertemuan dulu sebagai UKM ya. Kita adakan pertemuan dulu sebagai UKM, baik itu ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretaris. Di situ kita diskusi apa sih visi dan misi kita, saling mengenal dulu. Nah, dari perkenalan itu, visi dan misi terbentuk, dan kita juga akan membuat prinsip di mana transparansi, kejujuran, dan kedisiplinan. Jadi di mana kalau misalnya ada kendala atau ada suatu masalah yang menyebabkan nantinya akan berakibat fatal ya untuk UKM-nya itu sendiri, kita diskusiin aja. Misalnya, saya tidak suka dengan kinerjanya wakil, bendahara, atau sekretaris pun, kita langsung transparan di situ. Dan dalam organisasi sebaiknya tidak mengikut campurkan masalah pribadi. Kalaupun masalah pribadi nanti kena dampaknya sebagai organisasi, sebaiknya bukan kita hindarkan, tapi kita cari jalan keluar, kita hindarkan, terus menerus akan menimbulkan masalah yang tadinya kecil berakibat besar. Jadi kita harus kasih tahu dulu di mana kesalahannya, dan kalau pribadi kena dampaknya kita juga harus menjelaskan. Terus kalau misalnya ada pribadi di dalam organisasi atau nantinya dalam personalnya itu sendiri, kita sebaiknya berdiskusi kembali apa yang menjadi permasalahan tersebut dan mencari solusinya. Dan di dalam permusyawaratan itu kita sama-sama membuat toleransi ya, jangan sampai satu mau menang sendiri, satu egois. Dan sebagai ketua itu kita harus menengahkan, jangan mengambil yang ini benar, yang itu salah. Jadi kalau satu benar, dua-duanya benar, dan satu salah, dua-duanya salah. Seperti itu. Terus kita sebagai generasi muda, sebaiknya kita jangan sampai permasalahan itu keluar. Biasanya kalau misalnya ada masalah, bikin status, atau mungkin kita membuat kubu, itu tidak baik. Jadi kita harus diskusi, jangan sampai masalah ini keluar dari organisasi. Contohnya misalnya kita tidak suka, jangan sampai bikin status ya. Kalau bikin status sudah masalahnya akan double-double ya, dan pasti ada pihak yang ya udahlah gue ikut dulu, yang satunya lagi ikut, yang satunya lagi gitu, jangan sampai seperti itu. Oke, kalau gitu. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya Kak. Ya boleh. Oke.
jika kakak nih mengusulkan suatu ide yang baik untuk perkembangan UKM futsal, tetapi butuh usaha yang keras untuk mencapainya, dan juga banyak yang menolak dari anggota kakak sekitar misalnya anggapannya 70% dari anggota kakak. Bagaimana sikap kakak? Siap. Bila mana kita sebagai ketua yang sudah dipercayai dari atasan maupun dari anggotanya kita sendiri, atau baik itu dari kampus, kita sudah dipercaya sebagai ketua. Kita tentunya punya visi dan misi ke depannya untuk yang darinya baik jadi lebih baik. Itu sebaiknya kita jelaskan tujuan dan nanti sasarannya seperti apa. Namanya kita punya ide, pas banyak orang yang menentang ide kita. Kita merasa bagus ide kita dan harus dijalani. Tapi kita namanya ketua, kita punya anggota dan anggota itulah yang memberi solusi buat kita sendiri. Jadi misalnya saya punya plan A, kemudian ada anggota kita yang tidak mau mengikuti plan kita. Kita sebaiknya tanya apa alasannya. Halo, Assalamualaikum. Maaf ya, keputus ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ditungguin juga. Habis proker ya? Iya, habis bukan proker, rasi. Besok proker baru. Mm-mm. Oh, Senin ya? Jam berapa? Senin sekitar jam 5 kalau nggak salah. Jam-jam habis asar. Gitu. Mm-mm. Oke, oke. Kita lanjut aja kayak ini kayak tinggal dikit doang lagi. Tinggal dikit doang. Iya, baterainya mati ternyata. Terus gue baru sampai rumah. Baru sampai rumah. Oh, tadi mati. Abis dari mana sih, Kakak? Habis dari Kelapa Gading. Yaudah, Kak, lanjut aja, Kak. Oke, pertanyaannya itu masih yang tadi tentang apa namanya? Bentar. Cara menyikapi suatu permasalahan kan masih yang tadi. Jadi kalau misalnya dalam hal surat menyurat nih, Kak, maupun perizinan yang dilakukan bawahan Anda itu terdapat masalah, Kak. Jadi gimana cara Kakak buat mengatasinya? Mengatasi masalah untuk hal apa? Untuk hal surat menyurat kayak ataupun perizinan. Oh, oke. Kalau misalnya kita mau bikin suatu program kan pasti kita bikin surat ya. Surat itu kan pasti minta izin ACC sana sini ya. Biasanya memang kalau misalnya minta izin kan otomatis biasanya yang bikin kan sekretarisnya kita, terus kita nanti cek ya apakah itu sudah memenuhi persyaratannya atau belum, terus tujuannya bagaimana, kita tanda tangan. Nanti kita kan minta lagi ke kantor ya atau bagian pusatnya, biasanya kan ketua bagian 3 atau nanti diwakilin sama siapa. Itu kita juga biasanya tinggal kasih dokumen, terus kita nanti ditanya misalnya tujuannya bagaimana, penyelenggaraannya seperti apa, jamnya, tempatnya. Terus kalau misalnya nanti tidak di ACC, itu kita harus tanya balik kenapa alasan tidak di ACC, baiknya seperti apa. Kan biasanya mungkin jamnya bentrok sama UKM yang lain, jadinya kita menyesuaikan jam yang lain atau mungkin tempatnya yang bentrok. Karena kan biasanya kita mau di aula atau mau di ruang biasanya ruang kelas. Kalau misalnya nggak di ACC juga ya kita tanya lagi baiknya seperti apa, karena kita prokernya atau mungkin pengerjaannya kita untuk programnya kita harus tetap berjalan kan gitu. Jadi tinggal baiknya bagaimana gitu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Apa saja pencapaian pada periode ini? Pencapaian dari UKM futsal. Oke. Kalau untuk UKM futsal sendiri di periode 2020-2021 karena saat ini pandemi ya, kan kita biasanya prokernya itu lebih kayak ke pertandingan. Nah, pertandingan di saat pandemi ini kan belum diadakan. Jadi kita hanya melalui kayak online seperti ini, Gmail, Gmail, terus udah gitu kita bisa Zoom atau kita pakai fax gitu. Jadi kita sama kampus lain, itu di
disediakannya itu seperti silaturahmi saja tanpa tatap muka. Yang penting kita saling mengenal, ini kampus B gitu. Jadi kita belum ada pertandingan-pertandingan dan belum ada pencapaian yang secara offline. Oke, baik Kak, iya. Pertanyaan terakhir nih Kak. Iya, sama kalau Raffi kan di UKMJ akuntansi ya. Iya, akuntansi. Maaf, ini suaranya agak rada keras. Iya, kalau Rafli di UKMJ akuntansi ya, biasanya dia ada kegiatannya baik online dan offline juga ya. Biasanya kan seperti itu ya. Offline. Kalau sebelum pandemi ini ya offline. Tapi sekarang gara-gara pandemi jadinya online semua gitu. Online. Saya pernah ikutin beberapa agendanya UKMJ akuntansi. Webinarnya atau biasanya iya, yang offline biasanya di auditorium Faisal Kamal ya. Ya. Oke gitu Kak. Pertanyaan terakhir nih Kak. Ini sebenarnya bukan pertanyaan sih. Jadi misalnya nih Kak, saya tuh kan saya kan jadi calon ketua gitu. Misalnya saya Amin. Jadi ketua dong. Amin. Misalnya saya tuh kepilih. Ada nggak nasihat dari Kakak untuk jadi ketua yang baik dan benar gitu? Ada nggak? Setiap jadi ketua kan pasti itu udah yang terbaik ya. Dia punya visi dan misi sendiri, tinggal bagaimana jalanin. Dan kalau misalnya jadi ketua, kita biasanya harus mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak, baik itu dari anggotanya sendiri, baik itu dari UKM yang lain, terus baik itu dari atasan, karena kita posisinya itu di tengah-tengah. Kita nggak boleh memihak ke bawah 100% dan kita nggak boleh memihak ke atas 100%, jadi harus seimbang. Terus dari keseimbangannya itu kita nanti akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi harus banyak kan mendengar baru berbicara. Jangan hanya mendengar sekali terus langsung berbicara, tanpa kita harus pikir. Jadi harus dipikir dulu matang-matang, karena sebab akibatnya itu akan ditanggung jawabin oleh ketuanya. Terus ya saling kolaborasi aja, kayak UKMJ akuntansi sama UKM futsal atau sama yang lainnya. Jadi kita sama-sama saling sinergi, saling support. Terus banyak belajar dari, mungkin kan Raffi dikenal nih mungkin dari teman-temannya UKM atau mungkin dari universitas lain. Jadi harus belajar juga dari universitas lain yang bagus seperti apa. Sosial media juga kan banyak. Jadi kita harus belajarin sosial media, jangan ngambil yang negatifnya aja, positifnya juga dong. Oke Kak, makasih ya Kak udah luangin waktunya buat diwawancarai. Mohon maaf tadi ganggu waktunya Kakak. Udah segitu aja cukup. Makasih ya Kak. Sama-sama ya. Makasih ya Kak. Ya udah. Boleh Kak di close aja. Makasih ya Kak. Ya, thank you ya.